Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Fatmala dengan nomor induk mahasiswa E4E1241508. Saya mengajar di SD Negeri 41 Cakranagara. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Piloting 3 tahap 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Mataram. Terima kasih. Siap bersalam. Selamat pagi, guru. Selamat pagi, teman-teman. Ya, selamat pagi untuk anak-anak Bu Guru. Coba Bu Guru tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat di sekeliling kalian dulu. Di sekitar kalian, di bawah meja, di kolong meja, adakah sampah? Ya, kalau ada silakan dibuang di tempat sampah. Kalau tidak ada, berarti kelas kalian bersih. Kalau kelas kalian bersih, maka belajar kita juga menjadi lebih nyaman. Baiklah, sekarang coba gue tanya. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Berarti semua masuk kelas 4 ya? Ya, berarti kelas 4, siswanya sehat-sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama ya. Minta tolong ketua kelas untuk pimpin temannya berdoa. Baik anak-anak Bu Guru, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita bangsa apa namanya ya? Negara apa? Pinter. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama ya. Ya, anak Bu Guru, ayo berdiri dulu nak. Kita bernyanyi bersama ya. Sudah ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, tepuk tangan kita semua dulu. Oke, anak-anak dulu duduk nak. Oke, hari ini coba perhatikan, Bu Guru bawa apa ya? Tanaman. Coba kalian amati dengan seksama dulu. Kira-kira perbedaan apa yang kalian melihat dari kedua tanaman ini? Iya, satunya mati, yang satunya hidup. Apalagi? Ya, satunya berbuah. Pintar. Apalagi? Iya, satunya terawat, satunya tidak terawat. Makasih Meme, benar. Iya, jadinya yang satu ini tanamannya dia subur, tumbuh dengan baik. Yang satunya kenapa? Kenapa bisa layu? Iya, apa Putra tadi? Tidak disiram, benar Putra. Tidak dikasih kayak matahari, apa lagi Krisna? Tidak dirawat, benar Krisna. Jadi apa? Tidak pernah Ya, benar, pintar dia. Tidak pernah disiram. Oke, hari ini kita akan belajar nih. Kira-kira emang sebutuh apa sih tumbuhan terhadap cahaya matahari, air, dan karbon dioksida dan terawatnya? Emang kalau ada dirawat nggak bisa makan ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Ada yang pernah dengar nggak apa itu proses fotosintesis? Enggak. Oke, kalau tidak ada itu Krisna apa? Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Oke, pinter Krisna. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, kita akan lebih membahas lebih banyak lagi Krisna. Bukan cuma pengertian fotosintesis aja, tapi cuma hasil juga ya. Nanti setelah belajar tentang proses fotosintesis, Bu Guru harapkan kalian memahami tentang apa itu proses fotosintesis, pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Dan Bu Guru harapkan nanti kalian bisa merancang sebuah clipping ya tentang proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Oke? Sekarang coba Bu Guru tanya dulu. Kalian kalau lapar kalian ngapain? Makan, ya. Kalian kalau mau makan kalian ngapain dulu? Masa? Tahukah kalian kalau makhluk hidup yang lain juga butuh makanan? Betul nggak? Ya, kalau sapi mau makan, dia pergi kemana? Iya, cari rumput, padang rumput. Ya, kalau singa lapar, dia ngapain? Berburu, dia berlari, memburu mangsanya. Nah, sekarang kalau tumbuhan gimana caranya? Bisa berlari nggak? Bisa jalan tumbuhan? Atau bisa terbang mungkin? Nah, baik. Ada yang tahu tumbuhan mencari makan, memperoleh makanan dengan bagaimana? Oke, kalau tidak, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan tentang cara makhluk hidup tumbuhan memperoleh makanan. Perhatikan ya.
mereka tidak memiliki perencanaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari menghasilkannya. Seluruh tumbuhan membutuhkan mineral dasar untuk membuat makanan, namun dioksigen dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari tanah dan bagiannya bersama mineral, lemak, daun, dan seluruh bagian tanaman. Namun dioksigen yang tidak lain adalah gas yang terdapat di udara yang akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil dan tetap di dalam mulut dan terus memakan. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang akan dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sedang diproses. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui selomak atom. Kemudian kita hidup dan menggunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari tumbuhan untuk membuat gula dan oksigen yang penting. Kita hanya bisa hidup kalau tidak ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hidup semuanya diberikan oleh tumbuhan dari kita. Kalau ada masalah lagi dari fotosintesis, kami bisa lebih dari sekarang dalam. Baik, kalian tadi sudah menyaksikan bersama tayangan tentang bagaimana tumbuhan memperoleh makanan. Yaitu dengan cara apa? Ada yang bisa? Angkat tangan. Dengan proses apa dia membuat? Ya, apa kata? Ya, pintar. Tumbuhan, cara dia memperoleh makanan dengan cara membuat sendiri. Itu dengan cara proses fotosintesis. Tadi Krisna sudah menyampaikan tentang pengertian fotosintesis. Ya, kalian masih ingat fotosintesis adalah? Iya, pintar Bu Guru. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tadi bahan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis ada apa aja? Iya, ada air. Pintar apa lagi? Ya, karbon dioksida, cahaya matahari, ya. Sama apa lagi satu? Yang terdapat pada daun. Iya, namanya zat klorofil. Ya. Sekarang untuk hasil dari proses fotosintesis, kira-kira apa yang hasilnya ya? Iya. Ya, proses fotosintesis itu menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Pintar anak guru. Kira-kira gue tanya nih, oksigen itu bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Coba sekarang Bu Guru ngajak kalian hirup nafas, keluarkan. Nah, kalian menghirup itu dari apa? Oksigen, ya. Oksigen kalian dapat dari tumbuhan, dari hasil proses fotosintesis. Pintar. Sekarang gue tanya, kan tadi tumbuhan membutuhkan bahan air, karbon dioksida, cahaya matahari, sama zat klorofil untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Kira-kira bagaimana ya alur proses fotosintesis? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, kalau gitu mari kita lihat tayangan di depan ya. Jadi ini adalah alur proses fotosintesis. Nah, ya, tumbuhan ini dia memperoleh air dari dalam tanah, ya, dari dalam tanah. Kemudian diserap oleh akar. Ya. Nah, yang daun ini dia menyerap sinar matahari dan karbon dioksida. Ya. Setelah daun menyerap karbon dioksida dan cahaya matahari, maka cahaya matahari yang diserap ini akan mengubah karbon dioksida dan air tersebut menjadi gula dan oksigen. Nah, gula itu akan disalurkan nih ke bagian tubuh tumbuhan yang lain, ke batang, ke daun, ke akar. Nah, kelebihan dari gula itu akan membentuk yang namanya buah. Kalian pernah makan buah? Iya, ada buahnya kan tumbuhan? Ya. Selain menjadi buah, ya, kelebihan glukosa atau gula tadi itu juga akan membentuk yang namanya umbi. Ya, umbi yang ada di akar itu. Ya. Nah, dan untuk oksigennya itu akan dilepas oleh daun. Dilepas ke udara dan dihirup oleh semua makhluk hidup. Oke, pintar. Sekarang coba kita menyanyi bersama nih tentang proses fotosintesis. Ya, kalian mau nyanyi bersama? Oke, kalau gitu coba kita nyanyi bersama ya. Tunggu sebentar nak ya. Kita nyanyi bersama ya. Kelihatan? Belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Nah, ini adalah alur proses fotosintesis ya.
bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya sampaian gula dan karbohidrat. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Masih semangat? Coba guru tes semangat kalian. Tepuk semangat. Oke, tadi kalian sudah tahu ya tentang pengertian proses fotosintesis, hasil proses fotosintesis, bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Alurnya juga kalian sudah pelajari ya. Sekarang kita belajar tentang manfaat proses fotosintesis. Kira-kira apa sih manfaat proses fotosintesis? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Iya, coba ketik nak. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara, membantu bor dan umbi pada tumbuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk ketut. Ya, jadi manfaat dari proses hasil fotosintesis itu adalah yang pertama, dia menghasilkan oksigen untuk proses pernapasan makhluk hidup. Yang kedua, tadi apa? Iya, karbon dioksida itu diserap ya, agar udara menjadi bersih. Yang ketiga, iya, menyerap karbon dioksida sehingga akan mengurangi polusi udara. Yang keempat, akan membentuk apa? Iya, akan membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Yang kelima, ada yang tahu nggak? Iya, pintar. Yang kelima adalah menghasilkan bahan makanan. Itu adalah manfaat dari proses fotosintesis. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tentang proses fotosintesis yang lain? Ada yang belum paham? Sudah paham ya? Oke, anak-anak guru sudah paham. Jadi sekarang Bu Guru akan menugaskan kalian untuk membuat suatu proyek. Ya, kalian akan merancang suatu proyek, yaitu sebuah clipping sederhana tentang proses fotosintesis. Itu nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok ya. Ya. Nah, kemarin sudah Bu Guru infokan untuk membawa alat dan bahan. Apakah sudah dibawa? Ya, kalau sudah dibawa silahkan siapkan di meja kelompok masing-masing. Nah, alat dan bahannya. Apakah sudah disiapkan? Ya. Bu Guru akan membagikan LKPD untuk membuat clipping. Silakan. Oke, sudah diterima semuanya? Oke, perhatikan Bu Guru sekarang ya. Itu nanti akan kalian bagi tugas caranya mengerjakan ya. Ya, bagi tugas dan samarakan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Setelah clipping itu selesai, nanti kalian perwakilan dari masing-masing kelompok, Bu Guru akan nyuruh maju ya, maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Nah, dan untuk pengerjaannya Bu Guru kasih durasi waktu 20 menit. Apakah cukup? Sepakat ya 20 menit ya? Nah, oke, kalau sudah sepakat, sekarang silakan mengerjakan dengan baik. Selamat bekerja. Tulis nama dulu. Iya, tulis kelompoknya kelompok berapa. Ini ada kelompok 1. Nah, silakan ditulis nama anggota kelompok. Boleh dibagi tugas ya. Ada yang menggunting, menempel, dan ada juga yang menulis. Nanti satu aja yang ditempel ya. Boleh pakai ini aja. Nih, iya. Kan sudah kalian bawa spidol, jadi kalian pakai aja spidol. Pakai ini aja sayang, pakai spidolnya. Ya, biar lebih terang. Ya, boleh pakai yang mana-mana. Untuk nulisnya nanti pakai spidol aja ya. Kan kalian sudah bawa spidol nih. Nah, ini boleh dicopot aja biar kalian bisa kerja. Nih, siapa yang nulis anggota? Siapa yang tugasnya menggunting dan menempel? Yang nulis yang ini manfaat siapa? Nah, yang ini. Ya. Satunya ditempel ya. Ini bisa dibagi, dibuka aja. Tinggal dipasang ya. Siapa yang tugas menempel, menggunting? Ya. Kasih lah, ini pinggirnya sambil sedikit. Yang di sana. Ya, buat tanda panahnya di sana ya. Kasih tanda panah. Iya, benar. Di tengah ya tempelnya. Iya, tempel. Kasih ilangnya udah. Oke, sudah selesai.
Yes, benar dah. Nggak apa-apa. Nanti coret aja nanti. Iya, nggak apa-apa. Ini di samping. Bisa nih. Kotaknya nggak apa, lebih besar aja nih. Buatin kotak cerahnya nak ya. Buatin kotak ya. Ya, pintar. Ya, tambahin deh lemnya. Iya. Kenapa? Ya, gitu. Nanti pilih salah satu anggota kelompok ya, perwakilan yang dipresentasi. Iya. Buatin kotaknya saya. Isi anak-anak saya. Anak-anak sini. Sudah. Ya, taruh aja di sini lebihnya. Kalau cukup sambung di bawah aja nggak apa-apa. Ini cantik sekali. Kasih garis nih. Bisa. Kalau sudah selesai koreksi dulu ya. Periksa dulu siapa tuh ada yang kelupaan ditulis. Bagi kelompok yang sudah selesai, dikoreksi dulu nak ya. Mungkin ada yang kelupaan atau salah tulis, silahkan diperbaiki. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah silahkan diperiksa dulu. Siapa tahu ada yang kelupaan. Waktunya masih lagi 5 menit ya. Nah, kalau sudah selesai silakan dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi dipastikan semua jawaban sudah ditulis.
Semua kulit ini sudah ditempel dengan baik. Ya, sekarang kalian diskusikan siapa yang akan maju perwakilan kelompok kalian untuk presentasi ya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah coba kita tepuk ceria dulu. Tepuk ceria. Oke, siap untuk presentasi? Siap untuk presentasi? Are you ready? Oke, Bu Guru persilakan untuk kelompok 1 perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1. Halo, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah kami proses fotosintesis. Manfaat fotosintesis dalam hidup menghasilkan oksigen dari hidup, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Ya, lanjut yang terakhir. Sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis. Tidak keras bahasa enak ya. Melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar bersih, memastikan pupuk ada dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, diam dulu nak ya. Oke, apakah ada kelompok yang lain akan beri tanggapan, pertanyaan atau tambahan? Ya, silakan nih. Menurut saya ada 2 lagi manfaat fotosintesis, yaitu membentuk buah dan kunci pada tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Baik, nanti untuk kelompok 1 ya, ditambahkan yang 2 itu tadi ya. Oke, terima kasih Meme dan terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 nah. Semangat, nggak usah terlalu tegang. Selanjutnya kelompok 2, siapa perwakilannya nak? Baik. Bacanya yang keras nak ya. Ini adalah alur dalam proses fotosintesis. Manfaat fotosintesis dalam tubuh menyerap karbon dioksida yang Boleh kerasan. Baca. menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara, membantu buah dan tinggi pada tumbuhan. Menyerap karbon dioksida sehingga udara sekitar kita menjadi bersih, menghasilkan bahan makanan, menghasilkan oksigen yang bersih. Iya. Baik. Berlanjutannya. Melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan, memberi pupuk supaya tumbuhan hidup dengan baik. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, apakah ada dari kelompok lain yang ingin berikan pertanyaan dan tanggapan? Ya, silakan Leo dari kelompok 1. Ya, diterima. Ya, terima kasih Leo dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan diperbaiki nanti ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa perwakilannya? Ya, silakan Meme. Nah, teman-teman dari kelompok 3, ini contoh alur proses fotosintesis dan ini manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. 1. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. 2. Menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. 3. Menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. 4. Menghasilkan bahan makanan. Dan 5. Membentuk buah dan tumbuh pada tumbuhan. Sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis. 1. Melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan. 2. Memberikan pupuk supaya tumbuhan dengan baik. Menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuhan besar dan cukup. Oke. Baik, apakah ada yang mau bertanya di kelompok lain ataukah ada yang mau ngasih tambahan? Ada? Ya, penjelasan Meme sudah bagus ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baik, anak Bu Guru semua kelompok sudah selesai presentasi. Ya, semuanya bagus, semuanya keren. Coba kita kasih tepuk tangan dulu sama-sama. Tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ada tambahan kan ya? Ya, silakan dilengkapi dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk dilengkapi nah ya. Pelan-pelan aja nulisnya ya. Sudah ya? Sudah? Ini masih dalam. Baik, sudah diperbaiki untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, coba kita dengar-dengar ya.
kita dengarkan bersama yang sudah diperbaiki sama kelompok 1. Tadi yang diperbaiki yang mana? Yang ditambahkan? Tentang manfaat. Iya, silakan dibaca ya. Yang lain menyimak ya. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan lagi. Baca semuanya. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitar menjadi bersih, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Ya, apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Oke, pintar untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 1 sudah menambahkan ya. Coba sekarang kelompok 2. Silakan dibaca. Tentang sifat kehidupan. Ya, besaran suaranya nak. Melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan, memberi pupuk supaya tumbuhan tumbuh dengan baik, dan menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan tentang rancangan sebuah clipping sederhana tentang proses fotosintesis ya. Sekarang silakan bahan dan alatnya dimasukkan dulu ke dalam kolom meja. Ya, untuk tugas rancangan clippingnya boleh dikumpulkan nak. Boleh dikumpulkan ke buku. Ya, makasih ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, terima kasih. Boleh duduk ya. Sudah ya? Oke, coba sekarang perhatikan guru. Tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Proses fotosintesis. Kalian sudah belajar tentang pengertian fotosintesis. Tadi pengertiannya apa? Apa pengertian dari proses fotosintesis? Coba kelompok 1. Proses pembuatan makanan dari tumbuhan. Ya, pintar Andrew ya. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Coba kelompok 2 sekarang guru tanya. Apa ya bahan untuk proses fotosintesis? Apa aja bahannya? Cahaya matahari. Karbon dioksida, air, dan klorofil. Iya, pintar. Nah, bahan untuk proses fotosintesis itu ada cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan zat klorofil. Di mana kita bisa temukan zat klorofilnya? Pada daun. Kira-kira proses fotosintesis terjadi di bagian tumbuhan yang mana ya? Di daun, karena dia saja bagian itu yang punyai zat klorofil atau zat hijau namanya. Yang ketiga, untuk kelompok 3 nih, apa saja hasil dari proses fotosintesis? Apa ya hasilnya ya? Ya, pintar kelompok 3 ya. Hasil dari proses fotosintesis adalah gula ya atau glukosa dan oksigen. Gula itu diapakan oleh tumbuhan? Apa? Iya, diserap. Gulanya diserap ya untuk membantu tumbuhan itu biar tumbuh dengan baik ya. Dan oksigennya itu dia keluarkan agar dihirup oleh makhluk hidup yang lain. Kelebihan dari gula yang dihasilkan itu dapat membentuk apa? Iya, dapat membentuk buah dan umbi. Ya, kalian pernah makan buah? Pernah. Buah apa saja yang pernah kalian makan? Apa lagi? Iya, semua buah pernah kalian makan. Manis nggak? Manis. Kenapa manis? Karena iya ada kandungan gulanya. Kemudian kalau jadi membentuk umbi, apa saja jenis umbi yang tumbuhnya di akar? Kentang, singkong, pintar, apa lagi? Wortel, mantap. Ya, ubi juga keren Petra ya. Kemudian sekarang apa ya manfaat dari proses fotosintesis? Ada yang tahu manfaatnya? Oh ya, silakan kelompok 3, Meme. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup, Ya, kemudian menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, ya apa lagi? menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan, Dan menghasilkan bahan makanan. iya, itu adalah manfaat dari proses fotosintesis. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga tumbuhan agar tetap terawat, menjaga dengan baik? Gimana cara kita menjaga? Ada yang tahu? Oh ya, coba kelompok 2 nih. Ikut. Ya, disiram. Ya. Iya, dirawat dengan baik dengan cara disiram secukupnya, disiram secara teratur dan diberi pupuk. Jangan disiramnya setiap hari Minggu aja, ya. Oke. Sekarang apakah ada anak guru yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang bertanya? Tidak ada? Berarti sudah tahu ya semuanya? Sudah bisa? Ya, berarti kalian sudah memahami tentang proses fotosintesis. Sudah paham? Ya, kemudian kalian memahami pentingnya proses fotosintesis. Sudah. Kemudian hubungan antara fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Sudah. Oke, sekarang coba ada yang mau bantu Bu Guru menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Iya, jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya, yang terjadi pada daun. Ya. Bahan dari proses fotosintesis itu diantaranya ada cahaya matahari, ada air, kemudian ada apa lagi? Karbon dioksida dan zat klorofil. Ya. Dan hasil dari proses fotosintesis itu dia akan menghasilkan ada yang namanya karbohidrat yang berupa gula atau glukosa. Ya. Dan apa? Dan oksigen. Ya. Karbohidrat itu ya akan membentuk buah dan umbi sehingga bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Sedangkan oksigen ya itu sangat penting ya bagi kehidupan di bumi ini ya. Karena oksigen merupakan
Apa? Salah satu Itu untuk proses pernapasan kita. Kita membutuhkan apa? Oksigen. Iya, oksigen itu salah satu perlukan untuk kita bernapas. Ya. Makanya anak guru sekarang harus bisa menjaga dan merawat tanaman dengan baik agar tumbuhan bisa hidup dengan baik, melakukan proses fotosintesis karena hasilnya juga untuk apa? Iya, untuk kita juga. Ya. Apakah kalian sudah paham? Ya. Sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah, Bu Guru mau mengukur pemahaman kalian nih. Mengukur pemahaman kalian. Coba Bu Guru akan berikan kalian evaluasi mandiri. Ya. Ini kalian kerjakan secara sendiri-sendiri ya. Guru akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Waktunya 10 menit. Silakan pertimbangkan dengan baik. Yang sudah selesai, silahkan dikoreksi lagi dulu ya. Mungkin ada yang melewat tadi nomornya. Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah, coba kumpulkan ke buku dulu. Kalau sudah dikumpulkan, boleh tengah ya. Sudah semua mengumpulkan? Ya. Oke, coba perhatikan dulu. Ada susah nggak soalnya? Ya. Coba guru tes. Ya, dibacakan.
melakukan proses fotosintesis. Pernyataannya benar atau tidak? Iya, benar ya. Selanjutnya nih, soal nomor 5. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting? Karena apa? Karena fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Makhluk hidup perlu bernafas. Ada yang susah tadi jawab? Tidak ada, benar? Benar. Gampang semua ya. Ya, sekarang baik anak dulu ya, pembelajaran kita tentang proses fotosintesis cukup ya. Nah, untuk minggu depan kita belajar lagi masih tentang tumbuhan ya, tapi kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. Kira-kira nih, berbahasa sedikit aja ya. Bagian tubuh tumbuhan itu ada apa aja? Iya, ada dua ya. Daun keempat jadinya proses akar untuk menyerap air dan batang untuk menyalurkan air dan hasil proses fotosintesis kita ya. Nanti di rumah sebelum kita masuk ke materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, kalian pelajari dulu. Silakan dibaca bukunya. Ya. Kalian juga boleh mencari informasi dulu di media online, cari dulu, googling dulu. Ya nanti di sekolah kita belajar dengan lebih baik, karena lebih paham lagi. Oke? Sepakat? Anak dulu, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, apa lagi? Seru. Kalian paham nggak yang guru ajarkan? Benar? Ya. Nanti guru periksa hasil evaluasi kalian. Kalian benar nggak paham materinya? Kalau nilai kalian di bawah, nggak kalian, nanti akan guru infokan, terus kalian lakukan revisi ya. Nanti akan guru infokan dengan segera. Baik, anak guru, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ya. Mohon maaf apabila guru ada kesalahan kata-kata. Dan terima kasih kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Kalian aktif pembelajarannya dan semoga kalian selalu diberikan kemudahan, ya, selalu diberikan kemudahan dalam memahami semua materi yang guru sampaikan. Ya. Oke, coba sebelum kita tutup pertemuan kita dulu ya. Iya, pintar. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, guru akan mengajak kalian berdoa bersama ya. Minta tolong. Oh, sebelum kita berdoa masukin dulu nih buku kalian, buku paket meja di atas meja semuanya dikosongin dulu. Masukkan dulu ke kolong mejanya. Nah, semua alat tulis dimasukkan dulu nah. Sudah? Siap berdoa? Siap. Oke. Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Guru minta tolong ketua kelas untuk